saya akan mereview dua buku media pembelajaran. Yang pertama berjudul Media Pembelajaran Inovatif dan Pengembangannya, dan yang menjadi buku pembanding adalah Media dan Teknologi dalam Pembelajaran. Langsung saja kita ke identitas buku utama. Buku utama ini berjudul Media Pembelajaran Inovatif dan Pengembangannya. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD, dan kawan-kawan. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 2018 yang merupakan cetakan pertama dan diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya. ISBN buku ini adalah 9786024462215. Buku pembanding yang digunakan berjudul Media dan Teknologi dalam Pembelajaran. Buku pembanding ini ditulis oleh Dr. Beni A. Pribadi MA dan diterbitkan pada tahun 2017 yang merupakan cetakan pertama. Buku ini diterbitkan oleh PT Kencana di Jakarta. Buku ini memiliki ISBN 9786024221683. Untuk isi buku secara keseluruhan, buku utama membahas mengenai media pembelajaran dan inovasinya. Nah, dalam buku utama ini terdapat penjelasan mengenai konsep media pembelajaran, landasan dan prinsip penggunaan media pembelajaran. Juga terdapat penjelasan mengenai karakteristik dan jenis media pembelajaran. Terdapat juga materi mengenai desain produksi media pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran, dan multimedia pembelajaran, serta evaluasi dalam media pembelajaran. Nah, di dalam buku utama itu juga terdapat pembahasan mengenai fungsi dari media pembelajaran. Fungsinya diantaranya adalah yang pertama, menghadirkan tiruan dari objek yang sebenarnya. Yang kedua, membuat konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Yang ketiga, menyamakan persepsi. Yang keempat, menyajikan ulang informasi secara konsisten. Dan yang kelima, tentu saja untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menarik, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Nah, selain fungsinya, di dalam buku utama ini juga terdapat pembahasan mengenai beberapa manfaat media pembelajaran. Di antaranya yang pertama, untuk mempermudah proses pembelajaran. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Yang ketiga, untuk memelihara relevansi antara materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Nah, untuk buku pembanding, pembahasannya itu sebenarnya hampir sama dengan buku utama. Hanya saja dalam buku pembanding ini dia pembahasannya lebih terfokus dan lebih terperinci. Terdapat beberapa pembahasan di dalam buku pembanding seperti media dan teknologi pembelajaran di masa depan, ragam dan jenis media pembelajaran. Juga dijelaskan mengenai beberapa media pembelajaran secara terperinci seperti media grafis, media pameran, media cetak, media audio, media video, media yang diproyeksikan, dan media teknologi komputer serta jaringan. Selain itu, di dalam buku pembanding ini juga terdapat mengenai bagaimana mendesain pembelajaran dengan menggunakan media dan teknologi. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan pada buku. Untuk buku yang utama memiliki beberapa kelebihan seperti covernya yang menarik. Yang kedua itu bahasa yang digunakan dalam penyampaian materi di buku mudah dipahami. Yang ketiga, informasi bibliografi pada buku lengkap. Buku dilengkapi dengan biografi penulis. Dan yang terakhir itu buku dilengkapi dengan contoh-contoh soal latihan. Nah, untuk kekurangannya, buku utama ini hanya memiliki beberapa kekurangan seperti gambar yang disertakan dalam buku tidak berwarna sehingga kurang menarik. Yang kedua, masih terdapat beberapa kata asing yang tidak disertai arti. Dan yang ketiga, masih terdapat beberapa kalimat yang tidak rapi ratap kanan dan rata kirinya. Yang selanjutnya adalah kelebihan dari buku pembanding. Yang pertama, covernya menarik. Dan yang kedua itu informasi biografi buku lengkap. Buku juga dilengkapi dengan biografi penulis. Dan bahasa yang digunakan buku juga mudah dipahami. Selain itu, buku ini juga pembahasannya lebih terfokus dan lebih terperinci. Untuk kekurangan buku pembanding hanya terdapat dua saja, yaitu gambar yang disertakan tidak berwarna, dan terdapat beberapa kata atau kalimat di dalam buku yang kabur. Dari kritik buku yang telah dilakukan
lakukan dapat disimpulkan bahwa kedua buku media pembelajaran ini sudah cukup baik dan cocok dijadikan sebagai sumber bacaan. Karena materi yang disampaikan itu sudah cukup jelas dan luas, akan tetapi buku pembanding memiliki materi yang lebih terperinci dan terfokus daripada buku utama. Sekian presentasi CBR saya mengenai buku media pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih telah menyaksikan video saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.